Ya, pemirsa, Anda kembali di Female Zone dan kita masih bersama Nila Tanzil, founder Taman Bacaan Pelangi. Nila, 39 cabang di Indonesia Timur. Saat Nila melihat anak-anak itu antusias membaca, perasaan apa yang membuncah? Terharu. Terharu banget sih ngelihat antusias mereka, binar-binar mata mereka setiap kali kita membuka Taman Bacaan Pelangi yang baru di lokasi yang baru. Itu benar-benar membuat kita semua, aku dan juga tim itu terharu banget dan jadi sadar, oke, kita harus terus melakukan hal ini. Nah, tim yang Nila punya itu berapa banyak sih? Di 39 cabang loh, bukan sedikit. Iya, jadi semuanya volunteer. Volunteer, Mbak. Dan itu warga setempat? Itu warga setempat. Dan tadinya kan konsepnya itu di rumah penduduk. Tapi sekarang kita sudah beralih ke namanya perpustakaan ramah anak. Jadi di sekolah lokasinya, di SD. Dan itu yang tadi kita advokasi untuk jam kunjung perpustakaan, itu jadi tiap kelas wajib ke perpustakaan selama 1 minggu sekali. Ada jam kunjung, ada 1 jam mata pelajaran di perpustakaan. Nah, pas jam kunjung perpustakaan itu gurunya yang melakukan kegiatan membaca. Jadi ada membaca lantang, membaca bersama. Oke, jadi kegiatan bersama guru ya, tidak dilepas sendiri ya. Seminggu sekali 1 jam mata pelajaran itu per kelas itu harus. Jadi di luar itu tapi mereka boleh kapan saja. boleh pinjam, boleh bawa pulang gitu. Dan itu guru-gurunya kita kasih pelatihan kegiatan membaca apa sih yang bisa dilakukan saat jam kunjung perpustakaan itu. Nah, dengan adanya jam kunjung perpustakaan ini, anak-anak jadi lebih tertarik lagi untuk baca buku karena kan bukunya beberapa buku udah diceritain sama gurunya kan. Jadi mereka kayak penasaran, wah ternyata ceritanya menarik ya gitu. Nah, di setiap cabang itu kira-kira rata-rata berapa volunteer? Itu jadi guru-gurunya. Guru-gurunya sendiri ya? Kepala sekolah dan semua guru itu terlibat. Semua terlibat. Guru kelas kan, karena kan setiap minggu ada si jam mata pelajaran perpustakaan itu gitu. Jadi semua gurunya ikut terlibat, kepala sekolah, dan juga ada sekolah yang punya pustakawan tapi ada juga yang enggak. Nila, pasti kan Nila berkunjung juga ya ke cabang-cabang Taman Bacaan Pelangi dan sempat berbincang dengan murid-murid di sana gitu. Pernah tidak dapat pengalaman yang berkesan gitu? Pembicaraan Nila dengan murid-murid itu tentang komentar mereka? Banyak banget. Jadi kayak misalnya kita buka perpustakaan misalnya di Labuan Bajo gitu ya, di Flores. Terus sebelumnya di SD itu nggak ada. Terus ada orang tua murid yang datang terus bilang, Ibu, anak saya itu di rumah dia tidak bisa berhenti cerita tentang Taman Bacaan Pelangi. Dia bilang, Mama, sekarang di sekolah sudah ada perpustakaan. Ini saya suka. Dari dulu saya tunggu-tunggu. Gitu katanya. Sempat nangis nggak? Aduh, nangis terus kan. Nangis terus ya dengar cerita-cerita kayak gitu. Nangis tapi banget. Nangis bahagia ya. Terharu banget. Dan buku-bukunya itu kan kita kasih level-level gitu ya. Levelnya itu berdasarkan reading skills-nya mereka. Jadi ada level 1 sampai level 6. Tapi levelnya dibaginya bukan angka gitu. Tapi pakai simbol-simbol animals, binatang. Untuk jadi memudahkan supaya, untuk memudahkan. Jadi anak-anak itu tahu, oh saya level singa misalnya. Jadi pas masuk ke perpustakaan Taman Bacaan Pelangi, mereka langsung ke lemari buku yang tulisan singa dan ada buku-bukunya, ada stiker singanya. Jadi mereka udah tahu buku ini saya pasti paham isinya gitu. Karena kan level membaca anak-anak beda-beda ya. Nah, itu siapa yang mengklasifikasikan? Ada tim risetnya? Itu ya tim kita, dan juga kita ajarin ke guru-guru supaya mereka bisa ikut membantu leveling buku-buku itu. Jadi nah, berdasarkan apa itu? Mereka evaluasi kemampuan setiap murid? Itu ada caranya. Ada caranya. Kita ajarin juga. Jadi setiap guru tuh harus bisa mengidentifikasi masing-masing anak ini level membacanya yang di level binatang apa gitu. Nah, selain juga itu kan ini harus di-maintain dan diinventarisasi ya buku-bukunya. Itu siapa yang melakukan, Del? Itu pihak sekolah juga, guru-guru? Iya, pihak sekolah. Jadi dari kita serahkan 1.500 buku misalnya, udah ada daftarnya, lalu mereka menyocokkan dan juga mereka membantu menempelkan stiker-stiker itu berdasarkan level. Nah, jadi memang kerjasamanya erat sekali ya. Nah, terus kemudian pemilihan buku-buku mana yang layak untuk dibaca itu disortir sama tim kita di Jakarta. Disortir, itu berdasarkan apa Nila menyortirnya? Itu kita lihat kan, kita baca tuh juga bukunya kan sesuai. Jadi harus baca dulu nih ya sortirnya ya. Karena kan takutnya ada buku yang kurang sesuai gitu untuk anak usia SD gitu. Jadi kontraproduktif ya. Iya benar. Jadi buku-buku yang netral, buku-buku yang memang mendidik gitu ya, dan
yang Dan encouraging ya. dan ceritanya memang menarik, terus banyak gambarnya, banyak warnanya, itu kita masuk lolos Nah, gitu. kalau disortir berarti kan ada buku-buku yang tidak layak baca nih untuk anak-anak gitu, tidak tidak lolos sortir gitu. Itu biasanya buku-buku apa sih yang Nila anggap tidak cocok? Misalnya buku komik Jepang yang cinta-cintaan gitu kan, ada kan cinta-cinta remaja gitu, itu nggak lolos sortir. Dan ada juga buku yang isinya teks semua yang terlalu berat untuk anak SD, itu juga nggak lolos sortir. Nah, itu dikemanain bukunya? Itu kita donasikan lagi, kita donasikan ke komunitas buku yang lain. Oh, jadi yang jelas tidak terbuang ya buku-buku itu. Sayang kan soalnya. Pasti nggak terbuang. Oke, Nila, kita masih akan berbincang di segmen terakhir bagaimana kemudian mimpi Nila ke depan terhadap Taman Bacaan Pelangi. Pemirsa jangan beranjak dulu, Female Zone akan kembali sesaat lagi.